Pemirsa, siapa dalang utama kerusuhan 21-22 Mei yang tengah diburu pemerintah bersama Polri? Untuk membahasnya telah hadir di studio tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Pak Ngabalin, terima kasih telah bersama kami di studio. Pak Ngabalin, dalam penyidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap siapa dalang kasus kerusuhan 21-22 Mei, sejauh mana Presiden terus mengikuti perkembangan penyidikan ini? Ya, sejak awal memang Bapak Presiden tentu dengan kesibukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam upaya penegakan hukum dan keamanan, tentu ini menjadi hak dan kewenangan Polri. Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa menyerahkan ini dalam upaya penegakan hukum, sehingga semua orang harus tunduk dan hormat dalam supremasi hukum. Karena itu dalam 2 kali pertemuan dengan beberapa tamu beliau juga sama sekali tidak menyinggung, tetapi sebagai seorang kepala negara tentu beliau mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh kepolisian negara. Kalau bisa kita lihat dari pernyataan Badan Intelijen Negara, mendengarai ada aktor di balik nama-nama yang sudah terungkap. Kemudian tadi kita juga sudah mendengar pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalang utama kerusuhan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding sejumlah tersangka yang telah diungkap Polri. Tanggapan Anda? Saya mau katakan bahwa pernyataan yang keluar dari mulut Kepala Staf Kepresidenan bukan sebuah isapan jempol. Itu adalah tentu berdasarkan informasi intelijen yang sangat kuat dan akurat. Tapi bagi upaya-upaya penegakan hukum, polisi harus punya data, punya kekuatan fakta-fakta. Karena itu memang polisi tidak main opini, tidak main informasi dari WhatsApp atau dari medsos, tetapi yang pasti bahwa seperti kita ketahui dari semua saksi-saksi yang kemudian ditahan menjadi tersangka hari ini, mereka memberikan pernyataan-pernyataan tentang siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, mendapatkan uang dari mana. Tapi saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi institusi yang bisa kita percaya di negeri ini dalam khusus dalam penegakan hukum, dalam penegakan hukum dan keamanan kecuali Polri. Karena itu memang kepada publik Indonesia, kepada kita media, Metro dan lain-lain, tentu harus kita memberikan apresiasi atas kerja-kerja keras yang dilakukan oleh Polri. Untuk apa? Untuk mendapatkan siapa otak di balik dalang besar, karena hanya orang-orang yang memiliki kemampuan yang bisa melakukan itu. Apabila kita kaitkan dengan pernyataan dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch tadi juga kita dengarkan bersama, Neta Espane menyebut ada dalangnya adalah pengusaha dan sekaligus politisi ataupun tokoh yang berpengaruh. Apakah Anda melihat juga memang ada indikasi seperti itu? Ya, saya tidak mau beropini. Saya tidak mau beropini karena ini menjadi tugas dan kewenangan polisi, Polri. Karena itu kita tunggu, dan saya percaya bahwa polisi sangat profesional, netral, dan bisa dan dapat mengungkapkan apa di balik sebuah rencana-rencana jahat dan busuk ini. Karena ada yang melihat bahwa ini baru kepingan-kepingan yang diungkap ataupun yang telah ditelusuri oleh polisi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah polisi mampu untuk mengungkap sampai pada aktor intelektualnya? Saya yakin di beberapa media tadi, seperti di media asing, beberapa yang datang ke kantor staf presiden, kemudian kami membuat pernyataan bahwa polisi Indonesia memiliki pengalaman. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang ada di kepolisian negara sangat profesional, dipimpin oleh seorang profesor, Dr. Tito Karnavian, ada Pak Iqbal di sana, ada Pak Dedi, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah jenderal-jenderal muda yang memiliki profesionalisme yang cukup, kapasitasnya tidak kita ragukan. Polisi berdiri untuk dan atas nama negara, dan karena itu saya beberapa kali memberikan pernyataan bahwa jangan pernah memberikan penilaian yang tidak benar. Sebab kalau kita saja tidak percaya kepada polisi, kira bagaimana mungkin ada orang lain bisa percaya? Karena itu kita harus berikan garansi terhadap masyarakat Indonesia atas kinerja yang dilakukan oleh kepolisian. Di tengah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap tuntas mengenai kerusuhan 21-22 Mei, di parlemen ada usulan pembentukan TGPF. Apakah menurut Anda memang perlu dilakukan ataupun perlu dibentuk? Saya ini kan juga bekas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Pokja Pertahanan, di Pokja Intelijen, di Pokja Luar Negeri.
ketika institusi negara tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh regulasi, oleh undang-undang, nah, Anda boleh membuat tim ini, tim itu. Justru bertanya sekarang, apa kepentingan terhadap usulan pembentukan tim pencari fakta, tim gabungan ini dan itu segalanya. Sementara polisi dengan sangat profesional mereka bekerja mengungkapkan dari sesuatu yang dibagi dengan jelas terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian negara hari ini. Karena itu saya pikir ketika institusi negara ini bekerja dengan baik, maka tidak menjadi relevan lagi dengan tim-tim yang diusulkan itu. Jangan mengacaukan publik Indonesia, itu loh, itu pengertian yang benarnya. Oke, baik, Pak Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih telah berbicara bersama kami malam hari ini.